Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam masuk episode 961 Pak Yuda ya. Yuk kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 49 tahun, janda, tinggal di Gunung Putri, Bogor. Shalom buat Abam, salam damai dan sukacita buat semua hamba-hambanya. Saya wanita berusia 49 tahun, tinggal di Bogor. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang Abam sudah berikan buat saya dan memberkati. Oh ya Pak, saya bersyukur atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh hambanya dan saya diberi kekuatan dan pengharapan berkat pelayanan yang Bapak sediakan kepada saya. Saya sudah dihubungi oleh Bapak Monang Siahaan dan saya sudah mendapat keluarga yang baru di dalam Yesus. Dan saya terharu sekali Pak atas pelayanannya, di mana selama ini saya merasa tidak ada tempat untuk berteduh, bahkan mengadu pun saya tidak tahu Pak. Sekarang saya merasa mempunyai keluarga yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan saya merasa tidak pernah sendiri lagi seperti dulu Pak. Tetaplah Pak Erastus beserta hamba-hambanya yang mau mendengarkan suara orang kecil seperti saya ini. Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Abam. Semakin diperluas GSKI untuk kemuliaan Tuhan, dan Pak Erastus semakin sehat selalu. Yang penting bagi saya Pak, jangan kami dilupakan karena keadaan kami dan status kami yang tidak ada dari segi keuangan. Sekian dulu ya Pak, saya dari Bogor, Tuhan Yesus berkati. Kalau kita memperhatikan orang yang tidak perlu ditolong karena kaya, banyak teman, percuma. Justru kita bisa menolong orang yang tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa, dan itu Tuhan berkenan. Oke, puji Tuhan. Anda keluarga kami, ada apa-apa hubungi konselor-konselor yang telah kami kirim untuk melayani. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, single tinggal di Bekasi. Bapak, aku anak bungsu dari sebuah keluarga hamba Tuhan. Ayah ibuku sudah pulang ke rumah Bapak. Mohon petunjuk Bapak, tolong bantu doa dari Bapak buat kehidupan saya. Kamu itu seperti tidak punya arah. Tidak jelas tujuan hidupmu. Kamu kurang maksimal dengan Tuhan. Saran saya kamu doa pagi tiap hari jam 5 pagi. Punya doa pribadi minimal 30 menit dan dengarkan Truth ID. Kamu akan mendapatkan tuntunan bimbingan kemana kamu harus melangkah. Oke, teruskan. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 63 tahun, menikah, memiliki satu orang anak, tinggal di Surabaya. Shalom Pak, dari ini penanya seorang wanita usia 63 tahun, puji Tuhan selalu mengikuti di suara kebenaran, memang tidak mudah jatuh bangun untuk mengalahkan kedagingan. Sekarang berjuang keras untuk melakukan kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak Bapa supaya berkenan. Pertanyaannya, saya punya putra tunggal usia 24 tahun. Putra saya sudah lama tidak ibadah selama 4 tahun. Dia memang terpengaruh oleh lingkungan, di mana anak saya jualan gerabah dari pasar satu ke pasar yang lain, Pak. Yang punya orang dari suku tertentu. Sedangkan saya sudah tidak bekerja dan suami juga tidak kerja. Sebab perusahaannya bangkrut. Bentar, dari suku Madura, saya kira nggak masalah. Ya, terus ini soalnya 4 tahun nggak ke gereja. Ya, oke baik. Ya, tapi dia temannya orang Madura, artinya teman bisnisnya gitu. Iya, teman bisnisnya Pak. Dulu saya takut menghadapi masalah setelah mendengar pengajaran dari Bapak, itu nutrisi dan kesombongan diri hancur. Jalan satu-satunya mau jual rumah Pak supaya ada pemasukan. Saya ibadah di GSKI Surabaya, dibantu oleh Pak Petrus untuk bayar Grab. Di telinga saya ada suara olok-olok, tidak malu kau minta-minta. Sebetulnya saya ingin ikut kegiatan di GSKI Surabaya, Pak. Mohon sarannya tentang anak saya dan rumah yang mau saya jual ini, Pak. Tuhan memberkati dalam pelayanan Pak Erastus, selalu sehat, amin. Saya tidak bisa memberikan saran karena kasus lengkapnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas nih, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang kita tidak bisa tanggulangi. Dan tidak mungkin ada soal yang tidak bisa dijawab. Hamba Tuhan yang Anda sebut tadi akan bisa membimbing Anda, Bu. Ibu sudah usia 60 tahun lebih. Ibu kurang memberi teladan mungkin. Sekarang ibu waktunya memberi teladan dan berubah supaya anak ibu berubah. Doakan dan beri teladan. Masih ada kesempatan. Soal beli rumah, jual rumah tadi, minta hikmat Tuhan supaya jangan salah melangkah. Dan pelayan Tuhan GSKI Rehoboth Surabaya pasti bersedia membimbing, menuntun, menaungi ya. Kalau Grab saja dibantu
ongkosnya, apalagi yang lain pasti diperhatikan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun, belum menikah, berprofesi sebagai mahasiswa, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, izin memberi pernyataan sebelum saya bertanya. Saat ini saya sedang cemas melihat sekeliling saya yang semakin hari semakin jauh dari pribadi-pribadi Kristen yang benar. Ya, itu benar. Ya. Kita semua sedang prihatin terus. Contohnya saja komunitas Kristen di dalam gereja. Pimpinan yang seharusnya berintegritas dan tidak mudah terpengaruh, dalam kurung termakan hoax, justru menggerogoti komunitas itu perlahan demi perlahan. Iya, seperti yang kita lihat di media sosial ya. Iya. Memaki-maki orang begitu rupa. Itu kan mereka itu, bahkan pendeta tuh dokter-dokter teologi. Tidak patut gitu. Iya. Orang salah saja tidak boleh kamu perlakukan begitu, apalagi orang yang tidak salah. Atau belum tentu salah. Waduh, sangat tidak beradab. Tidak bermartabat hamba Tuhan. Terus. Sebenarnya ini bukan 100% kesalahan beliau, melainkan circle-nya atau orang terdekatnya pun turut andil di dalamnya. Sudah sejak lama saya sadari hal ini, tapi karena saya tidak ingin mementingkan ego saya ketimbang kepentingan Tuhan, maka saya bertahan di komunitas-komunitas itu. Pertanyaannya, bagaimana saya harus menyikapi hal ini, Pak? Saya sering terganggu saat pelayanan di dalam komunitas itu. Dan ketika saya speak up, justru saya yang dianggap ingin menghancurkan komunitas itu. Saya juga jadi sering mikir untuk mogok pelayanan. Tapi dari kedalaman diri saya sering berkata bertahan. Demikian Pak, mohon arahannya atas dilema yang sedang saya hadapi. Kalau kamu punya posisi yang bisa memberkati orang di sekitarmu, berkati dengan kelakuanmu yang baik, dan perkataan-perkataanmu yang baik, tapi tidak perlu membuka mulut terkait dengan kasus yang terjadi. Ya. Nanti kamu akan benturan dengan orang. Ya. Tapi hadirlah menjadi berkat tanpa perkataan. Ya, tetaplah di situ dulu. Karena kamu harus melindungi mereka yang bisa dilindungi. Sampai titik tertentu kamu nggak diterima, kau pindah. Berikutnya dari seorang pria usia 68 tahun, menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Malang, Jawa Timur. Saya pria usia 68 tahun yang menatap penuh kerinduan langit baru, bumi baru. Haleluya. Sudah menikah, tinggal di Malang. Amin. Ini sudah ketiga kalinya saya mengirim pertanyaan ke Abang. Kali ini saya tidak bertanya, hanya mau bisakah saya dimasukkan ke grup Abang? Amin. Dimasukkan. Ya. Pasti bisa ya. Michael? Bisa. Terus. Sebelumnya saya berterima kasih juga ke Pak Eras yang pengajarannya membuat saya untuk selalu hidup kudus dan berkenan kepada Allah Bapa. Kita berjuang bersama. Terus. Dan kalau boleh saya sarankan buat Pak Eras supaya bisa sesering mungkin minum jahe, bisa dibuat sendiri atau yang sudah sasetan. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Saya perhatikan ini. Ini baik untuk tenggorokan karena saya sering melihat Pak Eras batuk-batuk. Terima kasih dan salam buat Pak Eras serta tim Abang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sayangnya Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ini buat kita semangat dan panjang umur ya. Ketemu bapak-bapak seperti ini. Terus. Amin. Selanjutnya dari seorang pria usia 44 tahun. Menikah, punya 2 orang anak. Karyawan swasta yang tinggal di Sidoarjo. Shalom Pak Eras, saya tinggal di Sidoarjo. Saya ini anak nakal. Dulu pornografi dan seks di luar nikah. Awalnya saya mengikuti pengajaran Pak Eras setiap malam di ini satu radio Pak ya, Bahtera Yuda FM Surabaya. Tahun 2008 sampai 2010. Kemudian saya pindah-pindah mulai dari pindah ke Jakarta, Makassar, Manado, Ambon. Dan balik lagi ke Surabaya tahun 2016, balik ke gereja, salah satu gereja di Surabaya dan ketemu Pak Eras di sana. Saya dengan sekuat tenaga walau sering jatuh bangun bertahan. Tetap saja godaan kadang membuat saya jatuh. Berusaha hidup tepat sesuai kehendak Allah memang tidak semudah yang dibayangkan dan saya berjuang untuk itu, Pak. Ya, you tidak maksimal. Anda perlu satu pil namanya nekat. Kalau nggak nekat Anda masih tergerus oleh nafsu yang sudah terlanjur melekat di dagingmu. Nekat. Jangan nonton yang tidak perlu ditonton, punya jam doa pribadi dan ikut doa pagi. Kalau perlu puasa, kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Saya sudah banyak atau sudah sering pindah gereja karena saya sering berpindah kota. Tetapi balik lagi saya mengagumi ajaran Pak Eras murni tanpa tedeng aling-aling. Beberapa hari lalu saya naik Grab, Pak. Kebetulan drivernya Kristen yang aktif di salah satu gereja dan sempat ngobrol. Saya bilang kalau sering lihat YouTube-nya Pak Eras, langsung driver itu bilang Pak Eras sesat.
Saya sedih dan syok, Pak. Saya jadi tertarik untuk membaca buku-buku Pak Eras. Apakah bisa saya mendapatkan buku-buku Bapak tentang Logos dan Tritunggal? Saya akan senang sekali, Pak. Doakan saya sekeluarga, istri dan 2 orang anak untuk tetap bertahan dengan hidup yang tepat sesuai kehendak Allah. Terima kasih Pak Eras dan tim. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Setan tuh takut dengan pengajaran kita yang kudus, langit baru, bumi baru. Dan kita berjuang untuk memberkati negeri ini dengan sekolah umum, sekolah Alkitab. Kita keluarkan dana sebesar-besarnya. Tapi ada orang-orang yang tidak berkarya apa-apa untuk negeri ini. Bahkan mereka juga tidak punya pengaruh besar. Kecuali di media sosial untuk mendapat subscribe. Lalu mereka sembarangan bicara. Tapi ini mengerikan. Saya kadang-kadang ingin mengingatkan, tapi saya tidak mau nanti dikira saya mau bela diri. Saya mau mengingatkan orang-orang ini ya, yang membuat saya disesatkan oleh banyak orang. Mengerikan loh. Saya beritahu nih, mengerikan. Mudah-mudahan mereka mendengar. Mengerikan loh perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain ini. Ya, oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang guru pria usia 22 tahun belum menikah. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Saya ada masalah dalam keluarga saya, Pak. Papa saya memiliki sifat yang sedikit egois dan orangnya sedikit kasar. Papa saya juga dulu orangnya suka merokok dan mabuk-mabukan dan jarang juga ke gereja. Sehingga dalam beberapa aspek papa saya tidak mau membiayai kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam alasan yang ada. Padahal uangnya ada. Dan pada suatu hari mama saya berada di titik tidak ada uang. Sehingga mama saya memilih untuk membohongi papa terkait masalah uang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan pada akhirnya papa saya menjadi curiga kepada mama saya, sehingga papa saya tidak lagi percaya secara penuh kepada mama saya. Dan sampai saat ini papa saya tidak memberikan uang secara penuh kepada mama saya, kepada saya dan adik saya juga. Tapi di sisi lain papa saya menggunakan uang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Di sisi lain ternyata mama saya mempunyai kenalan pria lain yang ada di luar daerah. Iya, karena kecewa terhadap suami, dia berikan hatinya ke orang lain. Aduh, tragis ini. Mestinya jangan mestinya. Hancurlah keluarga ini. Terus. Akhirnya mama saya dan pria itu berkomunikasi secara online tanpa sepengetahuan dari papa saya. Jadi hanya saya, adik, dan mama saya yang mengetahuinya. Dan pria itulah yang saat ini sering membantu mama saya dan membantu saya juga dalam memberikan uang. Aduh. Dan hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun, Pak. Apakah hal ini salah ya, Pak? Salah. Ya. Dan bagaimana cara memperbaikinya, Pak? Bagaimana memperbaikinya? Kamu kasih tahu mama kamu harus tinggalkan pria itu. Karena itu perselingkuhan. Dan Tuhan tidak mentolerir perselingkuhan semacam ini. Ya. Harus ditinggalkan pria itu. Ya. Nggak boleh. Ya, kasih tahu mama nggak boleh buat begitu. Suri Kotomeras. Doa pagi dengan firman. Supaya takut akan Allah dan tidak melakukan dosa. Hancur nanti keluarga. Ya. Ini juga untuk pria-pria, jangan begitu memperlakukan istri. Sampai akhirnya istri membagi diri untuk orang lain demi supaya dapat uang. Kalau nanti suami tahu ngamuk, padahal dia juga yang menjadi penyebab. Ini sama juga, kalau suami sampai selingkuh, itu bisa ya, tidak selalu. Istri punya bagian sekian persen. Istri galak, bengis, tidak mau disentuh, ya kabur lah. Pulang ke rumah, muka udah cebetut. Ya marah lah. Dalam hati suami, aduh kok hidup begini gitu. Dulu waktu menikah, baru menikah. Suami pulang disambut. Istri pegang sendal, anjingnya menggonggong, guguk gitu. Sekarang, suami pulang ke rumah. Anjingnya yang gigit sandal. Suami yang gonggong. Istrinya yang gonggong. Aduh, begitu kan? Ilustrasi begitu kan sering kita dengar ya. Janganlah. Jadi kalau pasangan hidup sampai tidak setia, kita harus bertanya berapa persen kita ambil bagian. Maka sebelum itu terjadi, ayo kita berjuang supaya tidak terjadi kehancuran dalam rumah tangga kita. Makanya jalan terbaik itu doa pagi jam 5. Itu mengubah. Ikut Truth ID, doa puasa seperti yang kami lakukan selama bulan puasa ini, 30 hari kita doa. Pak Yehuda juga puasa, sering kami puasa 24 jam, dari jam 4 sore sampai jam 4 sore lagi.
nanti suatu hari karena satu dan lain hal dari jam sekian ke jam sekian gitu ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Erastus Sabdono, dan petugas-petugas pengerja ABAM. Saya wanita usia 42 tahun, memiliki 1 suami dan 2 anak laki-laki, berasal dari Sampit, Kalimantan Tengah. Aku sangat menyayangi kalian, kita memang tidak saling kenal, tapi aku percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memiliki spirit yang sama untuk berjuang lebih lagi melakukan kehendak-Nya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Elohim, Engkau temukan aku dengan mereka ini, walau di dunia banyak pergumulan. Aku berharap kelak pada akhirnya kami bisa bersama-sama selamanya dengan-Mu Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa loh. Pak Eras, saya hanya ingin berterima kasih atas ketulusan, keberanian, dan ketegasan Bapak dalam pengajaran untuk supaya setiap pribadi berubah dan kembali kepada rancangan Bapa Yahweh yang semula. Semua karena kemurahannya saya bisa diselamatkan. Pak Eras, saya sayang rindu kepada Pak Eras, saya sayang rindu kepada Bapak. Jika saya tidak ditemukan pengajaran Bapak, mungkin saya hancur karena tidak punya tujuan hidup. Terima kasih Pak Eras, saat saya ketik ini air mata saya mengalir dengan hati yang damai sejahtera yang dari Bapa Surgawi. Ibu, berapa usianya? 42 tahun, Pak. Kita bilang gini, we love you. We love you, we love you. Terima kasih untuk dukungannya Ibu, Tuhan berkati. Terus. Selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Kutai Timur. Bapak Erastus yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, bahwa apakah Allah Yahweh menciptakan manusia sendirian? Bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata, baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Kata kita menunjukkan bahwa ada 2 atau lebih yang berbicara itu. Dengan siapakah Allah Bapa berbicara? Ini ayat 26 ya. Kejadian 1:26. Baiklah kita mengasah atau mendandani manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ayat 27, maka Allah membara. Nah, penjelasan ini bisa didapatkan tolong dikasih itu linknya. Logos. Mengenai logos, monoteisme logos. Itu masih di logos, Pak. Masih di logos. Oh enggak lah, di monoteisme. Seri pertama. Di monoteisme mengenai kata kita. Seri 1-2. Itu panjang lebar loh. Panjang lebar, 2 episode lah itu. 2 episode loh, soal kita itu. Ya, nanti bisa didengar di monoteisme. Saya di berapa mengenai menjelaskan kata kita, ya. Oke. Oke, Pak. Yuk teruskan ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 21 tahun, baru lulus dari kuliah fresh graduate. Ya, Surabaya. Oke. Shalom, sebelumnya terima kasih telah membaca maupun merespon dari cerita saya. Saya seringkali mendengar Anda bertanya Alkitab menjawab karena mama saya sering sekali menonton dan selalu menceritakan mengenai Pak Pendeta Erastus. Saya berada di keluarga di mana ayah saya tidak menafkahi sejak sekitar saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Sekarang baru lulus kuliah. Dan ibu saya yang berjuang untuk menafkahi saya dan kakak saya. Hebat. Terus. Ayah saya selalu menyalahkan ibu atas hancurnya pekerjaannya. Padahal ibu selalu membantu pekerjaan ayah saya. Mungkin kesalahannya di sana karena terbiasa dengan dibantu secara maksimal, pasti ingin yang terbaik untuk pasangannya. Namun malah dijadikan seperti kambing hitam. Dulu ketika ibu membantu ayah saya dalam pekerjaannya dengan berbagai macam ide dan sukses, ayah saya mengambil semua hasilnya. Ibu saya hampir tidak diberi uang, dan uang yang ibu dapatkan akan dibuat untuk membelikan saya dan kakak saya snack dan lain-lain. Bahkan kami dulu hanya boleh makan bakso 2 saja, tapi kalau ayah saya bebas. Saya ingat dulu ibu saya selalu memberikan jatahnya ke saya dan kakak saya. Jadi dulu makanan yang kami makan selalu dibatasi, padahal ayah saya memiliki banyak uang pada saat itu. Begini nih binatang ini ya. Iya, Pak. Manusia saja tahu mengasihi anak-anaknya. Jadi burung terbang untuk cari ikan. Ikan dapat, dia nggak makan tuh. Dia ke sesarangnya untuk memberikan ke anaknya. Disuapin. Tapi bisa loh, laki-laki, bapak-bapak begini nih. Binatang aja lebih baik. Bagaimana orang seperti ini mau masuk surga? Tidak akan. Jadi kalau bapak-bapak seperti ini, bertobatlah. Bahaya hidup.
Celaka kalau kamu tidak berubah. Ya, surga bukan tempat orang bengis kejam seperti ini. Oke, terus. Ketika ibu saya kerja asuransi, ayah saya menyuruh ibu untuk membayar cicilan rumah kedua. Dan sekarang rumah itu sudah dijual dan ibu saya tidak diberi sepeser pun. Jahat kan? Sekarang ibu saya memiliki pekerjaan lain dan ayah selalu merasa mama banyak uang sehingga selalu diperas semua kebutuhan rumah 100% dari mama. Akhir-akhir ini ayah saya membayar seperti pajak rumah dan PBB. Sepertinya karena alasan takut rumah ini apabila dijual, kami menggunakan alasan kan mama yang bayar pajak dan lain-lain. Keluarga ayah saya semuanya kejam dan jahat. Ketika mama saya bercerita ke mertuanya hanya dijawab, ya anak jelek masa dibuang. Ayah saya selalu mengatakan kami semua dengan perkataan-perkataan kasar setiap hari. Dia selalu marah akan hal-hal kecil dan bahkan kesalahan yang dia lakukan bisa dilemparkan ke kami, lalu dimaki-maki. Di rumah harus siap nasi apabila belum ada yang masak atau habis akan dimaki-maki. Namun ayah saya bilang bahwa dia tidak jahat, melainkan hanya kami yang menganggap dia jahat. Ya, dia tidak jahat untuk dirinya sendiri. Ya. Terus. Ayah saya selalu menggunakan satu-satunya kelebihannya yaitu rumah ini. Dia bilang bahwa kalian kalau tidak bisa menuruti peraturan di rumah ini ya keluar. Karena dia tahu kalau kami tidak ada tempat lagi selain di sini. Ketika kami bertanya kenapa dia tidak mau menafkahi keluarga, dia berkata, emang dapat apa kalau kalian saya bayarin? Kalian bukan siapa-siapaku, dan lain-lain. Emang siapa yang melahirkan anak-anak ini? Ibunya. Siapa yang, aduh susah deh, teruskan. Sekarang yang baru saja terjadi, mama saya menarik asuransi ayah saya. Karena asuransi lama yang kurang efektif dan sekalian untuk mengambil dana yang sudah ditabung melalui itu. Namun karena pengembalian dananya harus di rekening ayah saya, karena yang didaftarkan dan dibayarkan melalui rekening ayah saya. Kami semua sudah tahu bahwa akan sulit mengambilnya kembali. Tetapi apabila tidak diambil, kedepannya akan lebih sulit lagi. Jumlah tabungannya adalah sekian. Ya. Dan 74 juta. Ya, saya sebut aja 74 juta. Dan ayah saya bilang bahwa dia akan mengembalikan 50 juta saja. Dengan alasan karena dia ikut bayar. Namun sebenarnya dia hanya bayar 1 atau 2 kali saja. Dan saya merasa dia tidak berhak sepeser pun atas semua hal yang sudah dia lakukan ke kami semua. Ketika mama saya menangis dan bilang tidak bisa seperti itu, ayah saya hanya bilang jangan teriak-teriak. Padahal biasanya dia yang selalu teriak-teriak, maki-maki. Gila ini orang. Ya. Terus. Tetapi karena sekarang uang tersebut di tangannya, dia bisa ngomong seperti itu. Setiap kali saya ikut berbicara untuk membela mama selalu mendorong saya dengan alasan nanti dipukul, jangan sampai dipukul. Jujur saya tidak peduli apakah akan dipukul atau tidak, saya berdoa untuk dibantu menghilangkan rasa kebencian dan amarah yang tertuju kepada ayah saya. Ini buat yang mendengarkan ini, jangan jadi pria seperti itu. Ya, Anda berurusan dengan Tuhan, adil yang hakim. Tapi sangat hakim yang adil, hati-hati. Terus. Tapi sangat sulit dan setiap kali saya ingin melepaskan, selalu ada hal buruk yang terjadi. Ya, jadi jangan melawan orang tua. Walaupun orang tua salah. Jangan melawan. Lebih baik diam atau seharusnya diam. Saya merasa hal ini tidak mungkin untuk bisa saya lakukan apabila saya masih berada di rumah ini. Kami tahu ini tidak boleh, tapi kami semua berada di tempat di mana kami berpikir mendingan dia mati saja. Ya, jangan begitu. Ya, ini papamu itu orang sakit. Jadi kamu harus menghadapi dia sebagai orang sakit. Seperti seorang perawat, dokter, rumah sakit jiwa. Jangan diambil perasaan gitu. Terus. Karena hidup kami akan jauh lebih baik tanpa keberadaannya. Apakah karma tidak berlaku di kehidupan ayah saya? Oh, kabur tuai adalah di bumi dan di kekekalan ada, cuman waktunya belum. Kamu jangan atur-atur waktu Tuhan, nak. Terus. Kenapa hidupnya baik-baik saja dan kami yang menderita selama 12 tahun? Mazmur 73 kamu baca. Orang yang fasik senang selamanya. Lalu selama di dunia seperti nggak punya masalah. Tapi ketika di kekekalan terbuang selama-lamanya. Sekarang kami semua berada di jalan buntu dan bingung harus melakukan apa untuk menghadapi ayah saya. Tidak pernah ada jalan buntu bagi orang yang mencari Tuhan. Maka carilah Tuhan. Supaya kamu tidak menghadapi jalan buntu. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Oke. Lengkap tadi. Pertanyaan berikutnya dari pria 42 tahun menikah tinggal di Jakarta Barat. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Di bulan Maret Bapak khotbah tentang
prajurit. Prajurit Kristus, ya. Di sana Bapak menjelaskan orang yang tidak buat apa-apa dalam hidupnya, Tuhan usir dan buang ke lautan api. Pak, saya sudah ikut doa pagi, Abam, saya memikirkan perasaan Tuhan dalam perilaku saya, tapi saya masih gentar Pak jika menghadapi Tuhan. Karena saya belum buat apa-apa untuk Tuhan selama hidup dan saya ketakutan. Saya takut jika menghadap pengadilan Tuhan, saya dibuang. Bagaimana ya Pak? Makanya sekarang you tanya, what must I do Lord? Pasti Tuhan beritahu. Tanya, lakukan walaupun itu hal sederhana. Terus. Ya. Menurut teropongan Bapak Eras, apa perasaan Tuhan buat saya? Anda orang yang disayang Tuhan, dan Tuhan masih memberi kesempatan banyak untukmu untuk berbuat sesuatu Tuhan. Kamu orang baik, kamu masih punya nurani yang baik. Banyak orang jauh lebih jahat, atau jauh lebih banyak orang yang jahat. Kamu masih termasuk orang yang baik. Ikuti saya, kamu akan segera tahu apa yang Tuhan perintahkan kepadamu untuk kau lakukan. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku bersama Tuhan Yesus. You are my brother. Laki-laki ya, umur berapa? Laki-laki 42 tahun. You are my brother. You are a good person. Ya. Oke, teruskan. Soalnya kadang saya berdoa dan belum ada jawaban sampai sekarang. Nanti tahu, nanti pasti ada. Bagaimana Pak cara melakukan sesuatu untuk Tuhan? Dengan bertanya ini pun sebenarnya Tuhan sudah melihat kesungguhan kamu untuk berkarya bagi Tuhan. Pasti Tuhan akan beritahu. Oke, teruskan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari seorang pria usia 63 tahun, menikah, seorang pensiunan. Ya. Shalom Pendeta Erastus Sabdono, saya pria berusia 63 tahun, sudah menikah dan sudah pensiun. Selama ini mengikuti ibadah di Mall Arta Gading atau live streaming. Kalau ada perjamuan kudus, saya tidak boleh ikut makan roti dan minum anggur oleh istri dan anak saya. Katanya saya belum dibaptis jadi dosa besar. Nggak apa-apa. Yang penting mengerti apa arti pengorbanan Yesus. Oke, terus. Saya jadi malu kalau jemaat lain lihat, saya rasanya ingin menangis. Nggak apa-apa. Dan kalau Anda, kenapa nggak dibaptis? Baptislah. Iya. Nunggu apa? Teruskan, saya belum bahas soalnya. Iya. Tapi saya hanya menahan malu begitu Pak ya, hanya keluar air mata saya. Dilarang nih saya. Dia nurut. Aduh, jadi kasihan. saya ingin dan mau dibaptis. Oke. Tahapan apa yang harus saya jalankan Pak Pendeta Erastus? Nanti dihubungi. Iya. Terus. Iya, ini mau bertemu dengan siapa dan seterusnya nanti diarahkan ya Pak. Ya. Berarti, ya. Baik. Terus saya merasa takut karena khotbah Pak Pendeta Erastus sangat berwibawa sekali. Waktu Bapak berkata, jangan kamu makan roti dan minum anggur kalau saudara tidak bertobat. Ya kan? Yang tidak bertobat. Yang mau bertobat ya boleh. Jadi sebelum minum anggur, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Gitu. Ya. Jangan masih punya misalnya perempuan selingkuhan. Pokoknya besok mau ketemu. Mati dia. Ya. Itu yang nggak boleh. Aduh, udah deh. Habis nih. Ya. Kita akan ketemu di 962. Ya, sampai jumpa, Tuhan berkati.